Halo semuanya, setelah sekian lama kita membahas kekonyolan para ustadz, mulai dari Stephen Indra Wibowo, Yahya Waloni, Ahmad Kainama, Ustadz Matius, dan masih banyak lagi, kali ini saya kembali menemukan kekonyolan yang layak dijuluki sebagai kekonyolan terbodoh sepanjang tahun 2020. Dan kekonyolan itu dibuat oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Ali Mustafa, atau dalam kekristenan lebih dikenal dengan nama Martinus. Seperti apa sih videonya? Markibong. Mari kita bongkar. Anda bisa saja berkata diri Anda benar, tapi mengatakan bahwa Anda tidak taat hubungan Anda dengan Tuhan. Sudah, kamu jangan perhatikan ke sana. Beriman saja kamu sama Yesus. Sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini. Padahal saya kritik, Pak. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka, dan lihat di dalam Matius pasal 40 surat 39, ketika kamu dianggap seperti buah busuk oleh Yesus, dipetik dari pohon lalu dilemparkan oleh Yesus, maka seluruh iblis-iblis akan menjemputmu dan memasukkanmu kepada azab Allah di surga. Nah, padahal ada azabnya juga, Pak. Ada azabnya, cuma tidak yakin dengan kiamatnya, itu saja. Seperti yang saya selalu katakan, bahwa para ustadz mantan Kristen atau para ustadz yang disebut dengan nama beken ustadz mualaf, mereka memang sudah menemukan sebuah senjata yang ampuh untuk menyerang kekristenan, yaitu dengan bermodalkan bahwa mereka mantan Kristen dan mereka tahu betul kelemahan kekristenan sehingga mereka berani menyerang kekristenan. Hal itu sangat sering mereka lakukan secara berulang-ulang, karena mereka menganggap bahwa itu adalah cara yang paling ampuh untuk menyerang kekristenan. Tetapi kadang-kadang ada beberapa hal yang membuat mereka terlihat konyol. Terkadang mereka bahkan tidak menguasai Alkitab, sehingga mereka harus berbohong, harus mengarang ayat Alkitab, dan harus mengarang isi dari ayat tersebut. Dan hal itulah yang hari ini dilakukan oleh Ustadz Ali Mustafa. Ali Mustafa dengan sangat gampang mengarang isi kitab Injil Matius. Sekali lagi, mengarang isi kitab Injil Matius. Bagaimana tidak ketika dia mengatakan bahwa Injil Matius terdapat Matius pasal 40 ayat 39. Sekali lagi, Matius pasal 40 ayat 39. Yang bisa saya katakan sebagai sebuah ayat baru dalam kitab Matius dan merupakan karangan dari si Ustadz Ali Mustafa ini. Sekali lagi, ini saya katakan sebagai karangan dari Ustadz Ali Mustafa ini. Lalu sebetulnya sampai di mana sih kitab Matius? Atau sejauh atau sampai pasal berapa sih kitab Matius? Matius adalah kitab dalam perjanjian baru yang terdiri dari 28 pasal. Sekali lagi, terdiri dari 28 pasal. Matius pasal 1 sampai Matius pasal 28. Jadi, apabila Ustadz Ali Mustafa mengatakan bahwa Matius pasal 40 ayat 39, maka itulah yang saya sebut sebagai sebuah kebohongan yang terlalu dungu dan terlalu mudah dibaca, bahkan cenderung mempermalukan dirinya sendiri. Dan inilah memang yang menjadi cerminan para mualaf. Mereka berusaha menyerang kekristenan dengan ayat-ayat palsu yang merupakan ayat-ayat buatan mereka sendiri. Dan ini adalah cara yang cukup memalukan yang sangat sering dilakukan oleh para mualaf. Nah, teman-teman, hal ini juga dapat menjadi sebuah bentuk penegasan bahwa para mualaf ini sebetulnya tidak memahami isi Alkitab. Dan ketika mereka berpindah keyakinan, mereka tidak memahami benar-benar isi firman Tuhan. Alhasil yang terjadi, mereka harus mengarang, mereka harus berdusta agar mereka mendapatkan popularitas di agama terbarunya. Padahal mereka tidak memahami sama sekali tentang kekristenan. Karangan seperti ini pun anehnya sangat disukai oleh para umat muslim. Dan saya sih berharap di luar sana umat muslim jauh lebih pintar, lebih bijak, dan tidak menerima ceramah-ceramah dari orang seperti ini. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3.
Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Coba yang Yesemiah Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak, merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Oke, teman-teman. Video yang kedua ini semakin menjadi bentuk penegasan bahwa Ustadz Ali Mustafa ini adalah seorang mualaf biasa saja, bahkan seorang mualaf yang cenderung berpindah keyakinan karena tidak memahami kekristenan, yang ternyata pada dasarnya hanya mengarang dan hanya membual untuk mendapatkan pamor di agama terbarunya. Dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada yang namanya surah Yesemiah. Sekali lagi, surah Yesemiah. Walaupun seperti Anda ketahui, tidak ada satupun kitab di dalam Alkitab yang bernama surah Yesemiah. Mari kita berpikir positif, barangkali saja si Ustadz ini memaksudkan surah itu adalah kitab Yeremia. Sekali lagi, barangkali maksud dari Ustadz itu adalah kitab Yeremia. Sekali lagi, jika itu kitab Yeremia, maka saya bisa mengatakan bahwa itu hanya kesalahan dalam pengucapan. Lalu kemudian untuk memperjelas kebohongan ini, mari kita lihat isi dari ayat Alkitab yang disampaikan oleh si Ustadz ini. Oke. Teman-teman mohon dicatat baik-baik. Isi dari kedua kitab ini yaitu kitab Yesemiah dan kitab Roma menurut si Ustadz Ali Mustafa ini berisi tentang pernikahan dan juga berisi tentang hubungan di luar nikah yang intinya diperbolehkan dalam kekristenan. Saya akan mencoba mengaitkan Yesemiah pasal 21 itu dengan kitab Yeremia pasal 21 ayat 3. Sekali lagi, Yesemiah pasal 21 ayat 3 akan saya coba kaitkan dengan Yeremia pasal 21 ayat 3. Apakah itu berkaitan tentang pernikahan atau hubungan di luar nikah seperti yang dikatakan atau tidak? Yeremia pasal 21 bercerita tentang pembuangan Raja Zedekia. Sekali lagi, bercerita tentang pembuangan Raja Zedekia. Lalu seperti ini bunyi ayatnya. Yeremia pasal 21 ayat 3. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia. Sekali lagi isinya adalah, kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia. Tidak ada sama sekali konteks pernikahan atau konteks memperbolehkan hubungan di luar nikah di dalam kitab Yeremia pasal 21 ayat 3. Artinya bahwa Yesemiah pasal 21 ayat 3 tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yeremia pasal 21 ayat 3. Dan artinya juga bahwa ini semakin memperkuat perkataan saya, Ali Mustafa sedang membohongi orang dengan nama kitab yang salah dan isi kitab yang tidak ada sama sekali. Lalu mari kita mencoba menggali lagi di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 2. Apa sih isi dari kitab Roma pasal 3 ayat 2? Apakah tentang hubungan di luar nikah dan pernikahan lagi-lagi? Atau bahkan tidak ada hubungannya sama sekali? Roma pasal 3 ayat 2 malah berbicara tentang kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Sekali lagi, Roma pasal 3 berbicara tentang kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Dan bahkan isi ayatnya tidak sama sekali menunjukkan tentang pernikahan atau membenarkan tentang hubungan di luar nikah dan sebagainya. Itulah setidaknya yang dikatakan oleh Ali Mustafa, bahwa kedua kitab itu berisi tentang garis besar hubungan di luar nikah dan juga tentang pernikahan dan sebagainya. Walaupun ternyata tidak ada kaitannya sama sekali. Dari kedua konteks dan kemungkinan ini, saya sebenarnya berusaha mencari kemungkinan di mana benarnya Ustadz Ali Mustafa. Namun saya tidak menemukan sama sekali benarnya Ustadz Ali Mustafa, baik dalam kitab Yeremia pasal 21 atau bahkan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 2.
Dan semua yang dia katakan, semua isi yang dia katakan dari kedua kitab itu, lagi-lagi adalah sebuah kebohongan yang merupakan karangan murahan dari si Ustadz Ali Mustafa ini. Saya kembali mengajungi jempol untuk beliau, karena beliau telah berbohong, yang kebohongannya justru mempermalukan dirinya sendiri. Oke, teman-teman. Jadi dari kedua cuplikan video tadi, saya dan Anda semua bisa menyimpulkan bahwa kita tidak boleh begitu saja percaya pada para mualaf. Karena di luar sana, memang ada begitu banyak mualaf yang sengaja memanfaatkan agama terdahulunya yaitu Kristen, hanya untuk membohongi begitu banyak umat muslim. Di luar sana, ada begitu banyak mualaf yang berlatar belakang kekristenan, sengaja melebih-lebihkan latar belakang mereka sebagai Kristen, hanya untuk mendapatkan pamor, mendapatkan nasi, dan mendapatkan makan dari Islam. Dan saya sangat yakin, jika ini dilakukan oleh para murtadin, maka ceritanya akan berbeda. Akan ada demo berjilid-jilid, akan ada pasukan nasi bungkus yang berusaha untuk memenjarakan murtadin tersebut. Untung saja kekristenan penuh dengan kasih. Maka mereka melakukan cara seperti ini, kita mengcounter mereka dengan cara orang yang berpendidikan. Kita tidak anarkis, kita tidak demo berjilid-jilid, kita tidak demo bermuralkan nasi bungkus hanya untuk memenjarakan satu orang penista. Penista biarkan menjadi urusan negara. Itulah kekristenan, selalu penuh kasih dan mempercayakan semuanya kepada aparat yang berwajib. By the way, terima kasih ya Pak Ustadz, karena Pak Ustadz sudah memberikan hiburan yang sangat luar biasa menarik untuk kami semua. Pak Ustadz sudah ngasih tahu kami semua bagaimana caranya menjadi pelawak yang luar biasa. Pak Ustadz sudah mengajari kami semua bagaimana caranya berbohong dengan cara yang tidak elegan sama sekali. Pak Ustadz sudah mengajari kami semua bahwa di dalam agama kalian bertakia itu bisa saja demi membela agama. Jika ingin menyerang kekristenan, Pak Ustadz juga sebaiknya menggunakan cara yang elegan dan santun. Jika ingin menyerang kekristenan, pakailah cara-cara yang masuk akal dan juga mudah dicerna, serta tidak membuat umat-umat kalian justru berpikir bahwa kalian adalah pembohong ulung. Jangan menciptakan sebuah cara yang sangat mudah kami serang balik dan bisa menjadi serangan balik dan senjata mematikan untuk menyerang kalian. Kalian seperti sedang menggali lubang sendiri atau seperti sedang mempermalukan diri sendiri. Ketika kalian selesai membuat kebohongan, maka kami akan sangat mudah untuk mengklarifikasi itu dan menyatakan bahwa kalian sedang berbohong. Kalian sedang membohongi banyak orang hanya untuk mendapatkan pamor yang tidak ada artinya sama sekali.